Kami dari kemarin ngantri. Coba lihat segini ngantri. Kenapa mempersulit rakyat sendiri? Kenapa mempersulit rakyat sendiri? Saudara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia kena semprot warga saat mengunjungi pangkalan gas 3 kg di Tangerang, Banten. Enggak. Kami sudah hampir 2 minggu kesulitan cari gas. Kami dari kemarin ngantri. Sudah tidak kenal pakai pejabat. Etikanya sudah ada. Warga yang bernama Effendi ini melakukan protes terhadap sulitnya mendapatkan gas 3 kg. Protes itu dilakukan Effendi saat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengunjungi pangkalan gas 3 kg di Jalan Palem Raya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Effendi menilai kebijakan yang diterapkan pemerintah sangat menyengsarakan warga menengah ke bawah. Usai melakukan protes atas sulitnya mendapatkan gas 3 kg, Effendi dipertemukan dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Dalam kesempatan itu, Effendi menyampaikan keberatannya atas kebijakan pemerintah soal gas 3 kg. Butuh, dapur kami harus ngebul. Ya. Kami jualan harus jalan. Ya. Dan jangan dimiskinkan kami. Enggak. Niat saya itu baik. Iya. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat yang kita punya gas ini dipakai untuk oplosan. Betul. Untuk industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Oke. Nah, karena itu kita melakukan penataan. Mulai hari ini, Bapak mau jualan nggak apa-apa, karena dari pengencer, sekarang kita aktifkan menjadi sub daripada pangkalan. Supaya lebih dekat dengan bapak-bapak, dengan harga tetap 19.000 atau maksimal 20.000. Supaya bisa negara kontrol, agar tidak ada lagi yang menyalahgunakan LPG subsidi. Oke, saya pakai akal sehat, Pak ya. Nah, Saya pakai akal sehat. Kalau memang ada yang nakal, menimbun atau mengurangi isi gas, Bapak punya senjata, Bapak punya alat untuk bertindak. ya. Bukan rakyat untuk dikorbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kami disuruh jadi sub, ya, persyaratannya apa? Nggak ada persyaratan. Ya, saya udah bisa. Salah satu KTP. KTP adalah privasi. Ya, Udah, Bapak. ya. Bapak, saya pikir yang penting Bapak sekarang ambil dulu, Bapak antri. Ya. Yang penting penjelasan tujuan negara begitu ya Bapak ya. Kita pingin Bapak dapat dengan harga yang baik, semua kita layani, tidak ada kelangkaan. Oke? Ya? Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya, kita Ya. layani Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah tengah menyiapkan skema agar pengecer dapat beroperasi kembali. Bahlil menyatakan pengecer akan diubah menjadi sub pangkalan dan diawasi Pertamina. Nantinya sub pangkalan akan difasilitasi teknologi informasi untuk memantau distribusi barang. Atas arahan Bapak Presiden, yang pertama adalah semua supplier ya. Supplier yang ada, kita fungsikan mereka per hari ini mulai menjadi sub pangkalan. Tujuannya apa? Mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT. Supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol. Supaya niat-niat dari oknum-oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi. Jadi mulai hari ini pengencer-pengencer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama sub pangkalan. Sulitnya mendapatkan gas 3 kg berdampak terhadap perekonomian warga. Di Bandung, Jawa Barat,
pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di sentra tahu Cibuntu mengalami kerugian sejak sulitnya mendapatkan gas 3 kg. Para perajin terpaksa beralih menggunakan gas 12 kg atau bahkan kayu bakar agar usahanya tetap berjalan. Ya sekarang banyak yang ada yang libur dulu, ada yang merugi. Yang merugi itu ya karena kita pakai 12 kilo, terus ada yang siasati juga pakai kayu bakar. Yang pabrik ini aja sehari bisa 35 tabung yang 3 kilo. Sekarang pakai yang 12 kilo itu 7 tabungan lah. Jadi sebagian ada yang pindah ke 12 kilo ya Pak? Ya ada yang pindah ke 12 kilo, ada juga yang pindah pakai kayu bakar. Itu pindah ke 12 kilo itu rugi pasti Pak? Ya rugi. Sehari bisa rugi sampai 500 ribuan sampai 700 ribu ruginya. Sementara di Grobogan, Jawa Tengah, sulitnya mendapatkan gas 3 kg membuat para pedagang kecil berhenti berjualan. Pak, orang kecil kok nggak boleh jualan gas. Terus yang boleh Kak pangkalan toh. Lah saya ambilnya kan dari pangkalan. Sekarang kok nggak boleh, gimana ya? Aku padahal sudah punya langganan warung. Saben hari tiap warung 1, 2. Kadang-kadang kalau warungnya ada pesanan ya sampai 4. Sekarang kok nggak boleh. Saya suruh kerja apa sih? Tidak hanya dirasakan oleh perajin tahu dan pedagang kecil, pelaku usaha cuci pakaian turut merasakan dampak sulitnya mendapatkan gas 3 kg. Di Denpasar, Bali, pelaku usaha jasa cuci pakaian mengaku selama 2 pekan terakhir pihaknya kesulitan mendapatkan gas 3 kg. Perusahaan jasa cuci pakaian menggunakan gas 3 kg untuk menyetrika dan menyalakan mesin pengering. Ya susah banget nyari gasnya, di mana-mana saya nyari udah susah banget. Kalau sebelumnya lancar-lancar aja. Harganya sekarang udah langkanya, harganya aku dapatnya 25.000 per tabung. Kalau sebelumnya aku dapatnya 21, 22 sama 20.000. Dalam satu hari itu 2 tabung. Itu habis. Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan gas 3 kg, pemerintah kembali mengaktifkan pengecer gas 3 kg per hari ini Selasa 4 Februari 2025. Tim Liputan, Kompas TV.